Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Kali ini kita akan membicarakan berkenaan listrik statis, yaitu gaya kolom ya. Gaya kolom secara teoritis ya. Ini kita punya ilustrasi, gambar ilustrasi seperti ini ya. Nantinya kita buat demonstrasi ya. Masing-masing kita baca nanti bagaimana kalau jaraknya berubah, jaraknya didekatkan, dijauhkan, besar muatannya diperbesar, diperkecil, jenis muatannya jadi positif, negatif, interaksinya seperti apa, nanti kita pelajari seperti itu. Tujuannya kita belajar kali ini adalah melalui demonstrasi dan diskusi siswa dapat menentukan sifat muatan listrik, bahaya dan manfaat listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama melakukan percobaan listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu amber dengan kain wol, kemudian ia mendekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam tersebut terbang dan menempel pada batu amber. Beberapa saat kemudian jatuh lagi. Artinya ada muatan ya. Tantangannya coba nanti kita diskusikan. Dua buah benda bermuatan listrik yang berinteraksi memiliki sifat. Jadi kalau ada dua buah benda bermuatan listrik saling berinteraksi, sifatnya seperti apa saja itu ya. Ini yang menjadi tantangan kita. Ya, kita akan demonstrasi untuk hal ini supaya kalian paham gitu ya. Anda sekalian paham, belajar fisikanya jadi gampang ya. Ini kita lihat simulasinya ini supaya kita nolkan dulu semua apa yang terjadi ketika muatannya semua nol, maka gaya kolomnya juga nol gitu ya. Sekarang kita akan cek jenis muatan ya. Yang pertama adalah jenis muatan. Bagaimana kalau jenis muatannya sama-sama negatif? Nah, sama-sama negatif. Oke. Ya. Maka gaya kolomnya akan saling menjauhi. Bagaimana kalau dia saling positif? Oke, Anda sekalian lihat gambarnya. Bagaimana kesimpulannya? Bagus, saling menjauhi juga. Bagaimana kalau yang satu kita buat positif, yang kedua kita buat negatif? Oh, dia saling mendekati. Kita balik sekarang, yang satu negatif, yang kedua positif. Oh, dia saling mendekati juga. Berarti bisa diambil kesimpulan kan? Kalau muatannya sama seperti apa, kalau muatannya beda seperti apa. Nah, sekarang variabel jarak kita lihat ya. Variabel jarak. Bagaimana kalau jaraknya diperbesar? Dijauhkan ya. Oh, gaya kolomnya makin kecil ya. Bagaimana kalau jaraknya diperkecil? Oh, gaya kolomnya makin membesar ya. Gitu ya. Oke. Kesimpulannya berarti Anda bisa ambil ya. Sekarang yang kita samakan jaraknya sama besar muatannya. Sekarang besar muatannya. Bagaimana kalau besar muatannya diperkecil? Salah satu diperkecil, gaya kolomnya mengecil. Yang lain diperkecil lagi, maka dia akan mengecil. Ya. Kalau muatannya diperbesar, masing-masing diperbesar, maka gaya kolomnya akan membesar. Ya. Berarti bisa ambil kesimpulan lagi. Ya. Sekali lagi dilihat, kalau muatannya dikecilkan, apa yang terjadi dengan gaya kolomnya? Kalian bisa ambil kesimpulan. Bagaimana kalau muatannya diperbesar? Kalian juga bisa ambil kesimpulan. Ya, berarti kita dari demonstrasi ini bisa dapat 3 buah kesimpulan ya. Kalau masing-masing 2 saling bertolak belakang berarti ada gitu ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ya, baik. Maka tadi bisa diambil kesimpulan. Salah satu kesimpulannya nih, nanti yang 2 Anda sekalian bisa simpulkan sendiri ya. Jika muatannya sama, maka akan saling tolak menolak. Jika muatannya berbeda, maka akan saling tarik menarik. Nah, masih ada 2 kan? Bagaimana kalau jaraknya dirubah? Ya kan? Itu kan? Bagaimana kalau besar muatannya dirubah? Nah, Anda sekalian bisa ambil kesimpulan. Ya. Dari sana maka bisa ditarik sebuah hukum, namanya hukum kolom, yang di atas penghargaan
jasa dari Charles Augustin de Coulomb gitu ya, fisika dari Perancis. Anda sekalian bisa baca itu ya. Yang ini kesimpulannya ya. Gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jaraknya ya, berbanding terbalik ya, kuadrat jaraknya sebanding dengan muatan listriknya, gitu kan? Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah ini dari kolomnya tadi disimpulkan sudah. Besarnya dari tadi bisa disimpulkan bahwa ketika gaya kolom itu sebanding dengan masing-masing muatan, tadi dari demonstrasi kita tahu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. K-nya harganya segini ya, tapi biasanya dalam perhitungan dia dibulatkan 9,00 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat plus kolom kuadrat ya. Baik, nah sekarang bahaya listrik statis ya. Jadi kita belajar sesuatu itu pasti ada manfaat dan bahayanya, kita pelajari. Ini kenapa kalau kita tahu di truk itu biasanya dikasih apa ya, rantai ya, rantai di belakangnya gitu ya. Pada truk tangki pengangkut bahan yang mudah terbakar dipasang rantai pada bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar listrik statis yang timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan sehingga tidak membahayakan muatan tangki. Nah, apa yang terjadi bila dia tidak dinetralkan, maka akan ada muatan listrik. Apa yang terjadi? Bisa kebakaran ini. Tapi ada manfaatnya juga dia. Alat ini ditemukan oleh S.J. Otrell pada tahun 1907. Alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang keluar dari cerobong asap, gitu. Pengendap elektrostatis ya. Pengecatan mobil, agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Dengan demikian cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil gitu ya. Apabila tidak diberi muatan yang berbeda, maka dia akan susah menempel. Ini pada fotokopi. Mesin fotokopi memanfaatkan konsep listrik statis dan optik. Mesin ini memanfaatkan sifat unik dari logam selenium, yaitu dapat menghantarkan listrik ketika terkena cahaya dan tidak menghantarkan listrik ketika tidak terkena cahaya. Jadi mesin fotokopi itu ketika jalan dia ada cahaya set begitu ya, belajar. Jadi di gaya kolom secara teoritik mudah ketika kita lihat pada kasus demonstrasinya ya. Pelajari itu dulu untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih ya. Semoga hal yang sederhana bisa membantu pelajaran kalian. Tetap di rumah, semangat, jaga kesehatan, bahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang tua. Semoga kita selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.